Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya di sini berapa kali? 2 kali. Berarti kemarin itu pertama. Kemarin baluarti pertama membahas tentang perjalanan roh. Ini bahas apa nih? Ada banyak sih sebenarnya pandangan usia menurut Al-Quran juga ada. Jadi jenengan senang yang mana? Biar cocok gitu ya. Karena tak lihat tuh rata-rata yang hadir usia 17 tahun. Mulai melemah. Atau yang kemarin itu bekal ketika seseorang itu sakit sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ciri-cirinya seperti apa? Yang mana? Pandangan masa tua tentang pandangan Al-Quran tentang masa tua. Jadi nasihat-nasihat yang Al-Quran berikan untuk masa tua. Kalau yang kemarin itu ciri-ciri orang meninggal husnul khotimah dan 6 perkara yang harus dilakukan ketika sakit berat. Yang mana dibuat saja dengan keimanan. Yang terakhir mawar. Jadi ketika 6 perkara ketika sakit, kemudian 13 ciri-ciri orang meninggal husnul khotimah, dan yang terakhir 4 penyebab orang itu su'ul khotimah. 3 judul jadi 1. Berkesinambungan. Sampai jam berapa nanti? Kalau sakit karena usia tua. Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, kita sudah hafal semua. Iktanim khamsan qabla khamsin, gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya wasihataka qabla saqamika, gunakan masa sehat kita sebelum datangnya masa sakit. Karena kesehatan itu adalah nikmat titipan dari Allah, dan sehat ini akan diambil seiring bertambahnya usia kita. Kapasitasnya makin hilang. Kalau masih muda, diciwal masih kuat, saya bisa kuat begini. Kemudian ketika kita mulai nyisir, sekali nyisir masuk brodol. Nyisir brodol, sing disalahke sambal merah cocok. Ternyata memang gitu. Jadi organ tubuh kita mengalami penuaan, termasuk rambut mulai rontok. Makin tambah tua, maka nikmat tulang, nikmat sendi mulai ditarik. Dulu jenengan badminton, jumping smash mampu, saya kira sudah alasannya. Dulu olahraga jalan keseleo, sekarang olahraga pasti sering keseleo. Makanya saya bilang kalau misi pengajian di lesehan kayak gini diselonjorkan mamon. Iya, makanya saya sering sampaikan kalau misi kalau dari imam sholat ketika bilang hakimu sufufakum, luruskan sofnya, yang dilihat oleh imam bukanlah hanya lurus. Nah kata gini, kita tidak mudah lagi. Bisa diterima nih Bapak Ibu. Jadi suatu hari nanti pasti kita bakalan sakit, baik sakit karena penyakit ataupun sakit karena faktor usia. Nah, lihat sakit, orang ini langsung ngomong, hati-hati lu Pak D, ini tunggu ini mati. Ada orang-orang yang ngomong itu gak ada filternya itu. Termasuk ketika istri saya mudik ke Jawa Barat, qadarullah setelah menikah, saya diuji oleh Allah 10 tahun belum memiliki keturunan. Jadi anak saya masih kecil di rumah, baru dikasih keturunan setelah nunggu 10 tahun. Ketika mudik ke Jawa Barat, istri ditanya, "Dok, kowe wis duwe anak apa ora?" Derek budhe dongaken nggih. Oh, ketoke kowe ra syukur. Mengharapkan perbuatan zalim terhadap diriku, artinya Allah tidak mungkin berbuat
zalim. Dan ingat, semua takdir Allah itu pasti baik, karena Allah itu menetapkan takdir dengan penuh rasa kasih sayang. Suatu hari ketika Nabi Muhammad berperang, maka Nabi Muhammad menang dan menemukan ada seorang ibu dan anaknya menjadi tawanan perang. Si ibu ini lari ke sana, lari kemari, ternyata mencari anaknya. Ketika sudah ditemukan, si ibu ini kemudian memeluk anaknya dengan kasih sayang. Lalu Nabi mengatakan, "Atarawna hadhihi qarihatan waladaha finnar." Hai Umar bin Khattab, engkau lihat ibu itu menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang? Apakah ibu itu tega melemparkan anaknya ke dalam bara api? Apa jawaban Umar bin Khattab? La yura mungkin to ya Rasul. Yang ngapunten, saya pernah pas khusus buntu, kemudian pulang ke rumah, tiba-tiba ada saudara dari Plesungan lagi nengoknya enggak apa-apa. Datangnya ternyata jam 9 malam, Pak. Diajak jamaah wahid asabatul dharra, ketika kita diuji oleh Allah dengan suatu keburukan, sabarah hendaklah bersabar, fakana khairan lahu, karena kesabaran itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Kenapa? Kalau kita sakit itu wajib bersabar. Kalau tidak sabar, sakit itu tidak menghasilkan pahala, malah menghasilkan berbagai dosa bagi. Dijelaskan Ibu dan Bapak, jadi ketika operasi di UNS, sama-sama operasi usus buntu, saya jadi keinginan kekuatan seorang muslim itu ketika banyak ingat Allah, dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan berbagai kekuatan. Ternyata samping saya habis operasi, selesai operasi malah bengong-bengong dan bisu-bisu luar biasa. Makanya kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala